Takdir nggak berurusan dengan amal kita. Amal kita pilihan kita, pekerjaan kita. Masa kemaksiatan kita dibilang takdir Allah? Orang mencuri dibilang takdir, orang musyrik dibilang takdir, orang bohong dibilang takdir. Masa kita nisbatkan kebohongan pada Allah? Takdir berkaitan dengan makhluk-makhluk yang diciptakan dan disempurnakan dengan penuh keseimbangan dan berjalan di atas aturan yang maha sempurna. Alhamdulillah, para jamaah hadirin sekalian, kita baru mendengarkan bersama-sama dan membacakan ayat-ayat Allah yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi pada saat seorang membaca Al-Quran, mempelajarinya, berarti dia mempelajari apa-apa yang Allah ajarkan kepadanya. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menambahkan sesuatu atau mengurangi, tapi menyampaikan apa adanya yang Allah wahyukan kepadanya. Sebagaimana tadi pada awal suratul Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Artinya ini semua bersumber dari ilmu Allah dan kebijaksanaan. Dia juga yang menciptakan kita makhluk yang bernama insan. Dan dia juga menganugerahkan kita nikmat al-bayan, kecerdasan, kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan, juga menyampaikannya, menjelaskannya. Ini semua merupakan karunia dari Allah. Oleh karena itu sebaik-baiknya kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, di samping membacanya dengan baik, juga mengajarkan dan menerangkan isinya. Alhamdulillah, terjemahan Al-Quran sekarang dengan mudah untuk didapatkan. Walaupun tidak dapat mengungkapkan semua kandungan Al-Quran, paling tidak seorang bisa berupaya untuk memahami sebagian kandungan dari ayat-ayat Allah. Apabila ada yang tidak jelas, dia bisa bertanya kepada mereka yang ahli dalam bidang Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin menyatukan kita, mengikat kita semua dalam ikatan yang sama, yaitu dalam ikatan petunjuk Allah yang Allah tunjukkan dan sampai saat ini dalam keadaan terjaga, terpelihara. Sedangkan pemimpin kita, tauladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita harus berselisih, berbeda-beda, bertentangan, padahal Tuhan kita satu, Nabi kita sama, begitu pula kitab kita sama. Dan para jamaah hadirin hadirat sekalian, kalau sama-sama memperhatikan hal-hal yang menjadi pertentangan, perselisihan adalah hal-hal yang tidak pernah dibahas, diterangkan dalam Al-Quran. Ini bukan bahagian dari inti dan pokok ajaran agama kita. Betul tidak? Pernah nggak Allah Subhanahu wa taala membicarakan soal kunut dan tarawih yang diperdebatkan? Dan hal-hal yang serupa, satu pun tidak pernah sama sekali menjadi pembahasan, penekanan, kajian Al-Quran. Tapi Al-Quran mengajak kita pertama-tama untuk mengenal Allah, pencipta kita. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala amat penting. Karena tanpa mengenal Allah, bagaimana mungkin kita akan Kita akan dapat mengagungkannya. Bagaimana mungkin kita akan dapat mensyukuri nikmatnya dan mencintainya. Dan tanpa semua ini tak mungkin kita akan dapat menjalankan bimbingan petunjuk Allah pencipta kita dengan penuh ketulusan dan kesadaran. Oleh karena itu kesalahan kita selama ini
pada saat memperkenalkan Islam bukan dimulai dengan memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, sebahagian besar ayat-ayat Al-Qur'an semuanya menggiring kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum hanya dibahas oleh beberapa ratus ayat. Itu pun secara mujmal dan global. Tapi sebagian besar ayat mengajak kita betul-betul untuk mengenali Allah, mensyukuri nikmatnya, mengagungkannya, dan juga mencintainya melebihi kecintaan kita kepada lainnya. Allah menerangkan kepada kita bagaimana langit, bumi, dan seluruh isinya bertasbih, mensucikan, mengagungkan, dan memuji Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardil malikil qudusil azizil hakim. Allah menerangkan pada kita bagaimana semua yang di langit maupun di bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya, semuanya memuji, mengagungkan, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan bersama-sama beberapa ayat dari surat Al-Hadid yang pernah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa ayat dari surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillah ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dari permulaannya, sabbaha lillah ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang terdapat di langit maupun di bumi bertasbih, mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan seluruh makhluk yang terdapat di langit maupun di bumi, termasuk langit buminya, bersaksi bahwa dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Keperkasaannya, kekuasaannya sebagai bukti akan keperkasaan Allah. Betul tidak para jamaah sekalian? Adapun kebijaksanaannya, begitu pula ilmunya. Jangan jauh-jauh kita melihat keluar, lihat diri kita yang penuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Ilmu pengetahuan berkembang, teknologi berkembang, terus mengalami pertumbuhan. Ternyata semua merupakan hasil karya dari manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah mengalami revisi. Pernah nggak manusia mengalami revisi? Manusia yang diciptakan Allah dari mulai Adam sampai saat ini pernah tidak mengalami revisi dalam teknologinya? Pernah enggak? Sedangkan peralatan elektronik, peralatan teknologi kita saksikan dari mulai sederhana sampai maju dengan pesat seperti yang kita jumpai saat ini. Dari pesawat baling-baling biasa kemudian beralih menuju pesawat baling-baling yang lebih canggih, kemudian jet, dan saat ini kita saksikan bagaimana perkembangan pertumbuhan transportasi udara, laut maupun daratan. Begitu juga televisi yang dirakit oleh manusia, saksikan perkembangan pertumbuhannya. Begitu pula telepon. Dulu kita menggunakan telepon, kalau ingin berhubungan keluar kita harus menuju kantor pusat dulu. Hubungi kantor pusat, minta supaya dihubungi nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Betul enggak? Teleponnya juga masih telepon ya. Apa? Yang muter untuk berhubungan dengan kantor pusat. Setelah itu mulai dengan nomor. Dengan nomor. Tapi untuk berhubungan keluar tetap harus menghubungi kantor pusat. Jadi luar kota masih menghubungi kantor pusat. Keluar negeri juga begitu. Sekarang ternyata yang mempergunakan kabel sudah ditinggalkan. Sekarang orang menggunakan handphone nirkabel.
Bahkan bukan hanya kita bisa berbicara secara langsung antara kita dan yang di benua Amerika, bahkan kita bisa menyaksikan langsung yang berbicara. Dulu hanya merupakan mimpi, betul tidak? Sekarang menjadi kenyataan. Bahkan saya ingat pada tahun kira-kira 90-an, kita masih mempergunakan apa yang kalau kita kirim berita-berita pendek itu pager. Menggunakan menghubungi dokter juga menggunakan pager. Sekarang itu semua merupakan teknologi yang sudah tertinggal. Dulu handphone pertama keluar di Indonesia, handphone besar menggunakan antena, betul tidak? Saksikan bagaimana kemajuan, perkembangan, pertumbuhan alat-alat elektronik dan teknologi manusia. Tetapi manusianya pernah nggak mengalami revisi? Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa pada akhir-akhir ditemukan ternyata otak manusia ini kecanggihannya mampu mengoperasikan 15 triliun data dalam 1 detik. 15 triliun data. Kalau ditangani oleh superkomputer, maka membutuhkan tenaga, energi yang dihasilkan oleh 5 megawatt. Sedangkan otak manusia hanya membutuhkan energi 20 watt. 20 watt. Dan manusia sekarang tidak berbeda dengan manusia dahulu. Bagaimana ciptaan Allah yang amat mengagumkan. Subhanallah, kalau kita perhatikan otak manusia mirip dengan agar-agar. Betul dari sekalian? Mirip dengan apa? Dengan agar-agar. Tapi ternyata menyimpan rahasia besar, termasuk diantaranya daya simpan memorinya yang amat menakjubkan. Saya lihat saudara Al sekarang, begitu saya berjumpa saya nggak harus berpikir lama-lama, begitu melihat langsung mengetahui siapa Al. Mencium bau durian, mencium bau nangka, Subhanallah, begitu kita mencium bau durian langsung tahu durian, padahal itu membutuhkan apa? Membutuhkan dari penciuman dikirim ke otak untuk mengajukan pertanyaan, buah apa ini? Subhanallah, otak memberikan jawaban dengan begitu cepat, padahal data aroma durian ini bercampur dengan bertriliun-triliun data yang lain. Tapi bagaimana kecanggihan otak manusia dibandingkan dengan komputer? Kalau kita mau cari data atau Google, lebih cepat mana? Data visual yang disimpan melalui mata, begitu juga audio yang disimpan melalui telinga, belum lagi penciuman, belum lagi indera raba kita, semua tersimpan dengan teratur pada apa? Kita perlu mengatur nggak? Perlu nggak kita mengatur? Semua teratur dengan sendirinya. Tidak pernah sama sekali data penciuman tersimpan di data visual. Pernah nggak? Data penciuman tersimpan di penyimpanan data visual, pernah nggak? Tidak. Tidak perlu kita bicara mengenai alam yang jauh. Diri kita, coba renungkan. Betul-betul amat menakjubkan. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul merasa diri kita merapat ke sisi yang maha perkasa lagi maha bijaksana, mengikuti bimbingan petunjuknya, bernaung di bawah naungannya, kira-kira siapa yang kuasa untuk mencelakakan, membahayakan kita? Siapa yang kuasa untuk menyesatkan kita bila kita bersama Allah? Nah, iman artinya apa? Kita mempercayakan diri kita dengan penuh rasa tulus dan aman tanpa keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, lahu mulkus samawati wal ard. Kembali Allah memaparkan kebesarannya. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaannya seluruh yang terdapat di langit dan di bumi. Atau kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yuhyi wa yumit, berarti seluruh kehidupan yang ada semua bersumber daripadanya.
Begitu pula tidak akan terjadi kematian melainkan dengan izin dan ketentuannya. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menetapkan hukum dan aturan-aturan pada apa yang diciptakan. Pada beberapa tahun yang lampau, saya mengalami gangguan pada syaraf mata sebelah kanan. Yang sebelah kiri sudah bergerak ototnya ke kanan ke kiri secara sempurna, yang sebelah kanan di saat ini berputar ke arah kanan ini sama sekali nggak mengikuti. Tahu akibatnya apa? Saya lihat orang jadi dua hari sekalian. Benda yang tadinya lurus, lemari miring. Itu menimbulkan rasa pusing yang luar biasa. Akhirnya apa? Tensi meningkat tinggi, debar-debar jantung juga meningkat. Untuk menghindari hal tersebut, terpaksa yang satu tutup. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ketidakseimbangan otot yang sebelah kiri, otot mata sebelah kiri normal, yang sebelah kanan tidak normal. Jadi kita lihat bagaimana keseimbangan dari ciptaan Allah. Fungsi jantung kita dengan ukuran, hati kita juga bekerja dengan ukuran, ginjal kita pun demikian. Tidak ada satu pun sel di tubuh kita melainkan bekerja dengan ukuran dan aturan. Maka dari sini lahirlah ilmu biologi, lahir juga pengetahuan dalam bidang medis, ya. Karena apa? Karena adanya ukuran dan aturan. Dalam pertanian juga begitu. Begitu juga bagi wanita yang hamil mengandung, kalau tanpa ukuran dari mana dia tahu memperkirakan bahwa bayinya akan lahir kira-kira pada minggu sekian? Betul tidak ibu-ibu sekalian? Dalam ayat yang lain pada suratul Furqan, alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran, aturan, hukum pada semua makhluk yang diciptakan. Ini yang dinamakan takdir. Takdir enggak berurusan dengan amal kita. Amal kita pilihan kita, pekerjaan kita. Masa kemaksiatan kita dibilang takdir Allah? Orang mencuri dibilang takdir, orang musyrik dibilang takdir, orang bohong dibilang takdir. Masa kita disebutkan kebohongan pada Allah? Takdir berkaitan dengan makhluk-makhluk yang diciptakan dan disempurnakan dengan penuh keseimbangan dan berjalan di atas aturan yang maha sempurna. Alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi nama Allah Al-Qadir artinya dia yang maha kuasa, ya, yang menetapkan aturan hukum, ya, yang penuh kebijaksanaan pada seluruh makhluk yang diciptakan. Berarti semua tidak akan keluar dari aturan Allah. Nah, kalau kita melanggar aturan Allah, akibatnya apa? Kembali pada kita. Betul tidak? Makanan yang sehat yang kita konsumsi akan juga menyehatkan tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, efek buruknya kita akan rasakan. Oleh karena itu, alam tidak menerima kebohongan. Kalau orang berbohong terhadap alam, alam tidak akan bekerja sama dengan kita. Jadi kalau seorang membangun rumah, besinya dikurangi, semennya dikurangi, alam tidak akan sama sekali merestui kebohongan kita. Akan muncul nanti efek buruk pada apa yang kita bangun. Seperti yang pernah saya ceritakan, orang Korea membangun jalan Jagorawit dulu. Jalannya stabil. Begitu dikelola oleh orang kita, jalan Jakarta Cikampek ternyata apa? Sebentar ambles, sebentar bolong. Lalu orang Islam bilang, ya Allah, kok kenapa orang-orang di luar Islam pekerjaan mereka baik, jembatan mereka kokoh kuat, sedangkan yang dikelola oleh orang-orang Islam padahal mereka orang yang beriman. Setelah selesai dibacakan doa, panggil para alim, ulama, kiai dan habaibnya, sedekahan, kenapa kok dibiarkan ambruk? Ini kan namanya apa? Mereka berusaha menyuap alam, ya, dengan kebohongan. Betul tidak? Jadi walaupun orang kafir yang membuat, kalau jujur dia bertahan. Tapi walaupun kiai, ustadz, habib yang membangun, kalau dengan khianat, kebohongan, maka dia akan mengalami kerusakan karena dia bertentangan dengan aturan Allah. Nah, orang Islam ingin maju, jalannya mundur. Ingin berjuang dengan ringan, mudah, ya, males-malesan, mencapai kesuksesan, tapi tidak memenuhi syaratnya.
Pepatah Arab mengatakan apa? Atarjun najaha walam tasluk masa likahu. Inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan kesuksesan tapi kamu nggak tempuh jalan menuju kesuksesan. Sesungguhnya perahu dan kapal tidak berjalan di atas apa? Di atas daratan. Berjalan di mana? Berjalan di lautan. Jadi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu nama Allah Al-Hayyu yang artinya narasumber kehidupan yang menganugerahkan kehidupan. Kalau kita hayyun, makhluk yang dihidupkan. Beda antara Al-Hayyu, narasumber kehidupan, dengan kita makhluk hidup yang dihidupkan. Kehidupan bukan berada di kekuasaan kita, bukan kita yang merampas kehidupan dari Allah, tapi Allah yang memberikan. Apabila tiba saatnya, Allah akan mengambil kehidupan kembali. Kemudian huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, di mana segala sesuatu berawal daripadanya. Nah, kalau dia yang awal, berarti dia tidak berawal dari sesuatu, betul tidak? Dia awal dari segala sesuatu, di mana segala sesuatu bermula daripadanya, sedangkan dia tidak sama sekali bermula dari sesuatu. Wal akhir, sebagaimana dia awal, dia pula yang akhir. Artinya dia merupakan tempat kembalinya segala sesuatu, tempat bergantungnya segala sesuatu. Satu pun makhluk tidak ada yang keluar dari cengkeraman dan kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia awal dari segala sesuatu, segala sesuatu juga pada akhirnya kembali dan bergantung padanya. Kalau kita manusia, kita kadang-kadang merakit, memproduksi sesuatu, terkadang dia lepas dari kontrol. Lepas dari dia produksi satelit, tahu-tahu satelitnya lepas dari apa? Dari orbitnya, menghilang. Kalau Allah tidak ada satu pun yang lepas dari kendali Allah. Dia yang awal dan dia pula yang akhir. Wadh-dhahiru wal batin. Dan dia merupakan keberadaan yang paling jelas, yang paling nampak, yang paling tidak meragukan. Karena keberadaannya merupakan keberadaan yang wajib. Apa arti wajib? Kalau tidak ada keberadaan Allah, maka alam raya dan seluruh isinya akan sirna. Tanpa ada keberadaan Allah, kita juga akan lenyap dan sirna. Oleh karena itu keberadaan kita, keberadaan yang bisa ada, tidak ada. Tapi kalau keberadaan Allah, keberadaan yang wajib, di mana kalau tidak ada Allah, alam semesta seluruhnya akan hilang. Kecuali kalau orang mengatakan alam semesta terjadi dengan sendirinya. Hanya orang yang tidak berakal yang mengatakan televisi atau mobil terjadi dengan sendirinya. Kalau tidak mungkin ini, apalagi alam raya yang begitu menakjubkan. Tapi walaupun keberadaan yang paling nampak, yang paling jelas, dia juga dalam waktu yang sama al-batin, yang tidak terjangkau oleh indera kita, bukan karena tidak jelasnya keberadaan Allah, tapi karena keterbatasan indera kita, di mana bola mata kita hanya untuk menjangkau materi dengan ukuran tertentu. Terlalu kecil tidak terlihat, terlalu dekat tidak terlihat, terlalu jauh juga apa? Tidak akan terlihat. Jadi bagaimana mungkin bola mata yang Allah berikan untuk menggapai, menjangkau sesama makhluk yang terbatas dapat meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah keberadaan yang paling jelas, tidak meragukan, tapi tak terjangkau oleh bola mata kita, walaupun kita dapat menjangkaunya dengan kalbu kita. Dengan kalbu yang penuh keimanan, kita akan dapat menyaksikan Allah. Hingga ketika Imam Ali ditanya, hal ra'aita rabbak, pernahkah kamu melihat Tuhanmu? Dijawab oleh beliau, kaifa a'budu man lam arah, masa saya akan menyembah yang saya tidak lihat. Ra'athul qulubu bihaqiqatil iman, tapi kalbu yang melihatnya dengan hakikat keimanan, di mana dari bukti-bukti ya, yang terdapat di langit, demikian pula yang terdapat dalam diri kita. Bahkan melalui rasa cinta kita menemukan Allah. Cinta yang ada dalam diri kita kepada sesama, begitu juga cinta yang kita rasakan dari orang lain, kita menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia yang paling nampak, yang paling jelas, begitu pula dia yang tidak terjangkau oleh indera kita.
oleh kebesaran dan keagungannya dan keterbatasan kita. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nama-nama ini sepintas seperti berlawanan dan tidak mungkin ada pada manusia. Kalau dia awal, bagaimana mungkin dia yang akhir? Kalau dia zahir, bagaimana mungkin dia apa? Batin. Tapi nama-nama ini yang sepintas berlawanan, ya, ternyata menjadi nama-nama dan sifat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari nama-nama ini kita memahami bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Sebagaimana alam raya berawal dari Allah, waktu dan tempat juga berawal dari Allah. Sedangkan Allah tidak terikat oleh dimensi waktu. Oleh karena itu, Allah bersama kita sekarang di sini, bersama saudara kita yang berada di Amerika, yang bersama di tanah suci, yang berada di langit, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebersamaannya bukan kebersamaan yang terikat oleh waktu dan ruang, tapi kebersamaan yang betul-betul mutlak, yang suci dari dimensi waktu dan ruang. Allah mendengar sampai isi hati kita, bisikan-bisikan dan niat kita, sebagaimana dalam waktu yang sama Allah mengetahui niat bisikan yang terlintas dalam benak seluruh makhluk dimanapun dia berada. Ini hanya dapat dilakukan Allah. Sedangkan kita dengan segala keterbatasan kita, kita menyadari betapa lemahnya dan kurangnya kita semua. Setelah itu, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit, bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Kita tidak tahu karena Allah tidak menjelaskan pada kita 6 hari ini apakah 6 hari dalam hitungan ya, bumi kita selama 6 kali 24 jam, apakah 6 hari dalam hitungan yang Allah sebutkan 1 hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Yang jelas Allah terangkan bahwa Allah menciptakan langit bumi secara bertahap, tidak sekaligus dalam 6 masa. Allah bisa menciptakan sekaligus kun fayakun, tapi kalau Allah lakukan hal tersebut, niscaya manusia tidak akan dapat belajar, tidak akan dapat belajar. Kalau seandainya kita melihat, menyaksikan roti ya, di hadapan kita disajikan, kita tidak akan tahu bagaimana cara pembuatan roti. Tapi kalau roti di hadapan kita ditunjukkan prosesnya secara bertahap, kita tahu bagaimana cara pembuatan roti. Begitu juga Allah ciptakan kelahiran manusia di samping kakek nenek kita sekaligus diciptakan Allah Ta'ala. Allah tunjukkan bagaimana secara bertahap manusia diciptakan. Dari sperma yang bertemu dengan ovum, terjadi pembuahan, pembelahan sel, sampai tercipta manusia, agar kita belajar dari ayat-ayat Allah. Allah kuasa nggak menciptakan manusia sekaligus? Kuasa, contohnya kakek dan nenek kita. Jadi Allah ciptakan langit bumi dalam 6 masa, agar kita dapat merenungkan ayat-ayat Allah. Bukan berarti membatasi kekuasaan Allah. Allah kuasa untuk menciptakan langit bumi sekaligus tanpa ada jeda waktu. Sebagaimana kita belajar cara bertani, cara kita bertani, menanam gandum, menanam padi secara bertahap. Allah kuasa untuk menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut tanpa jeda waktu maupun tahapan. Tsumma stawa al-arsh, kemudian Allah memerintah ya, dari arasy kebesaran dan keagungannya. Bukan berarti Allah duduk di atas arasy sebagaimana seorang raja. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh akan sesuatu, tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Tsumma stawa al-arsh, ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia mengetahui apa saja yang masuk ke dalam perut bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari perut bumi, wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa juga yang naik ke langit. Coba renungkan keajaiban ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Dan ini bukan hanya dalam wilayah kita, tapi di seluruh alam raya. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada.
Kalau seandainya kita merasakan kebersamaan Allah, lalu hati kita juga apa? Selalu bersama Allah, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau kebersamaan Allah tidak diragukan, selalu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang kurang, hati kita tidak bersama Allah, hidup kita tidak bersama Allah. Nah, yang Allah inginkan demi keselamatan kita, kita mempercayakan hidup kita kepada Allah dan hati kita selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kebersamaan Allah dengan kita menyatu dengan kebersamaan kita dengan Allah, maka seluruh hidup kita akan betul-betul berada dalam kemurahan, dalam kedamaian dan kebahagiaan. Ini merupakan buah dari iman. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, kebersamaan di sini bukan kebersamaan tempat dan waktu. Kalau kebersamaan tempat, di saat Allah bersama kita, berarti sebahagian manusia ditinggalkan Allah. Betul tidak? Ada sebuah kisah kejadian di Mesir. Orang-orang Mesir juga nggak semuanya orang-orang berilmu, banyak orang-orang awam datang ke kuburan Sayyidina Husain. Kuburan Sayyidina Husain. Seharusnya kan berziarah, mengucapkan salam, ya. Lalu mendoakan juga yang telah mendahului kita dan juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Orang Mesir, ya, datang tergesa-gesa, ya Sayyidina Husain, Anda punya istri mau melahirkan dalam keadaan berat, tolong bantu dia. Si penjaga yang di kuburan ingin memberikan pendidikan kepada orang ini. Dia mengatakan, Sayyidina Husain, ya, tadi ada orang sakit minta bantuan kepadanya, dia lagi pergi sekarang untuk apa? Membantu orang yang sakit. Tunggu sampai dia pulang. Dia bilang, Anda mustajil, Anda buru-buru, Anda punya istri sedang melahirkan dalam keadaan sulit. Kalau itu buru-buru, itu minta sama Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Kenapa minta sama Sayyidina Husain? Sayyidina Husain mengajarkan kita minta pada Allah. Kenapa kamu minta kepada beliau? Jadi kalau kita renungkan sama-sama, yang kuasa, yang selalu bersama makhluknya dimanapun kita berada adalah Allah. Betul tidak? Nah, para nabi, para rasul, begitu juga Imam Husain dan lain sebagainya, mengajak kita semua untuk kembali merapat kepada Allah. Jadi kalau kita resapi hal ini, Allah bersama kita, tinggal kita merasakan betul-betul hati kita bersama Allah, maka kita tidak akan pernah kebingungan. Nggak perlu datang ke paranormal, nggak perlu datang ke dukun, nggak perlu ke sana kemari. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menemani kita. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Ya Hanzalah, kalau seandainya kamu selalu merasakan kebersamaan hatimu bersama Allah, malaikat akan datang ke hadapan kamu, menjabat tangan kamu. Terus Hamzah, la safahatkumul malaikah, ya. Malaikat datang kepada kalian, bakal menjabat tangan sampai di tempat tidur kalian. Kalau hati kalian selalu bersama Allah. Tapi terkadang hati kita lengah, maka dibutuhkan suasana berjamaah yang saling mengingatkan kita. Dari rumah kita lagi hampa, lagi bingung, urusan banyak, belum lagi hutang belum dibayar, belum ini belum itu, hati gelisah kan? Begitu kumpul bersama-sama kita diingatkan pada Allah, begitu hati merasakan apa? Menyatu bersama Allah, kita merasakan subhanallah, jalan keluar terbuka di hadapan kita semuanya. Yang membuat sulit hidup kita, hati kita lengah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Setelah itu kembali Allah ulangi, lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah segala perkara dikembalikan. Jadi bukan presiden, bukan jaksa, bukan wakil rakyat yang menentukan. Semua urusan di langit di bumi sebetulnya dikembalikan pada Allah. Allah yang memutuskan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkenan untuk membuka jalan bagi kita, walaupun semua orang bekerja sama tidak akan terbuka. Tapi kalau Allah membuka, siapa yang kuasa menutup? Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah yang menyisipkan malam ke dalam siang dan menyisipkan siang ke dalam malam. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dan dia Maha mengetahui apa-apa yang menjadi apa? Rahasia di dada kita. Allah menggunakan kata yuliju, menyisipkan. Karena apa? Malam dan siang tidak datang sekaligus. Bukan seperti orang menyalakan lampu dari gelap menjadi terang.
atau secara mendadak dari terang menjadi gelap. Tapi Allah menyisipkan malam pelan-pelan. Begitu juga menyisipkan siang juga apa? Secara perlahan-lahan, dari mulai arah timur terbit perlahan-lahan hingga kita menyaksikan subhanallah berapa waktu kemudian suasana menjadi terang benderang. Jadi tidak mengejutkan sama sekali, dan Dia Maha mengetahui apa yang menjadi rahasia di dada kita semua. Nah, melalui ayat-ayat ini yang memperkenalkan kita pada Allah. Kalau Bapak Ibu meresapi, kira-kira apa kesan yang akan muncul di hati kita? Saya selalu membaca ayat-ayat ini di samping ayat-ayat yang lain. Sebelum tidur saya baca, dari mulai Al-Fatihah, pembukaan surat Al-Baqarah, Ayatul Kursi, penutup, saya baca termasuk diantaranya ayat-ayat tadi. Karena menjadi hiburan buat kita. Kalau kita merasa Allah bersama kita, kita bersama Allah, apalagi yang membuat kita bergelisah, apalagi yang membuat takut. Semua persoalan kita adukan pada Allah, karena semua menjadi milik Allah dan semua dikembalikan pada Allah. Allah yang menentukan, berarti apa saja yang menentukan bagi kita merupakan kebaikan bagi kita. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Jadi mudah-mudahan para jamaah sekalian, di tengah-tengah kemelut hidup ini yang tarik menarik, dunia juga yang menggoda ya, dan membuat kita sering dibuat tertawa, terbahak-bahak. Sering kita juga merasakan bagaimana orang yang berduka, bersedih dengan cobaan yang dihadapi. Begitu kita ingat kembali kepada Allah, insya Allah hati kita akan damai. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Demikianlah para jamaah sekalian, insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Hamzah, dan mudah-mudahan hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari, siang hari, sore hari, di malam hari, kalau kita membiasakan berzikir, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.